Pagi, Bu. Oke, Pagi, Bu. pelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Mari Bu. teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Baik. Ya, Bu Herni juga anak-anak sudah hadir semua ya? Ya, Bu. Hadir semua. Anak-anak nanti juga mengisi link presensi kehadiran di Google Form ya. Link presensinya sudah diisi semua. Untuk menambah semangat pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita menyanyikan bersama-sama ya. Satu Nusa, satu bangsa. Suaranya bagus-bagus semua ya anak-anak ya. Tujuan pembelajaran hari ini pertama, menunjukkan rasa syukur terhadap persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menerapkan sikap penerapan nilai persatuan dan kesatuan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menelaah makna persatuan dan kesatuan dengan tepat. Yang keempat, menyimpulkan makna persatuan dan kesatuan dengan tepat. Yang kelima, menganalisis tindakan yang dilakukan dan sifat tokoh utama teks fiksi. Yang keenam, menyimpulkan tindakan yang dilakukan dan sifat tokoh utama teks fiksi. Yang ketujuh, menganalisis persamaan dan perbedaan alat yang digunakan masyarakat modern dan tradisional. Yang kedelapan, menguraikan ciri-ciri masyarakat modern. Dan yang kesembilan, menyimpulkan dampak positif dan negatif modernisasi. Untuk muatan pembelajaran hari ini di tema 9, subtema 1, pembelajaran ketiga ada 3, ada bahasa Indonesia, tentang tindakan yang dilakukan dan tokoh utama teks fiksi. Karena masih di masa pandemi, kita tetap harus mematuhi Protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Iya, protokol kesehatan. Kemarin sudah membaca Microsoft Word yang Bu Herni bagikan ya? Ya, sudah. Tadi kalian sudah berdiskusi di Google Classroom dan kalian juga sudah praktik menyapu lingkungan rumah yang kotor dengan menggunakan sebatang lidi atau satu batang lidi dan sapu lidi. Nah, kira-kira apa yang dapat disimpulkan? Kalau memakai satu batang lidi susah. Lebih mudah menggunakan sapu lidi. Kalau kita menyapu dengan menggunakan sebatang lidi, itu akan lebih susah. Kalau menggunakan sapu lidi, cepat selesai. Anak sudah mengamati video ini di Google Classroom yang sudah Bu Heni kirimkan melalui ya sudah. Coba sekarang kita amati Persatuan dan kesatuan. Menyapu dengan menggunakan sebatang lidi. sudah mengamati itu ya video Sudah. Ampun. Sudah, Bu. sudah melakukan praktik secara langsung ya. Nih juga sudah didiskusikan di Google Classroom. Ini bagus-bagus. Di komentar. Amin. Ya, anak-anak mempresentasikan. Nah, karena sudah menganalisis video tersebut dan kegiatan praktik menyapu dengan sebatang lidi, jawabannya juga sudah dikirimkan di Google Form. Ini jawabannya. Ya, terkait LKPD ke-1. Sekarang coba siapa yang berani mempresentasikan? Ya, silakan Sena. Lebih mudah mana menyapu dengan menggunakan sebatang lidi atau sapu lidi? Jawabannya lebih mudah menyapu dengan menggunakan sapu lidi daripada sebatang lidi. Menyapu dengan menggunakan sapu lidi mudah karena ada banyak batang lidi. Terkait makna persatuan dan kesatuan adanya bersatu. Iya, bagus. Jadi lebih mudah mana dengan sebatang lidi atau sapu lidi? Lebih mudah menggunakan sapu Iya, lidi. lebih mudah menggunakan sapu lidi. Jelaskan alasanmu. Mengapa lebih mudah?
dengan Karena menggunakan jika sapu lidi. bersatu maka lebih cepat selesai. lebih mudah karena ada banyak batang lidi terkait makna Iya, pendapat dan kesatuan. pintar sekali. Bagus-bagus semua hasilnya. Nah, anak-anak juga mengamati video kekompakan semut di Google Classroom dan juga sudah didiskusikan. Hasilnya bagus-bagus. Nih, coba sekarang kita perhatikan lagi videonya. Tadi videonya sudah diperhatikan ya, sudah diamati di Google Classroom. Sudah, Bu. Apa yang dilakukan semut supaya bisa menuju ke tempat tujuan? Menggunakan kertas berbentuk pesawat untuk dapat mencapai tempat tujuan secara bersama-sama atau kompak. Kira bagaimana jika semut tersebut tidak melakukan hal itu? Semut tak akan sampai di tempat tujuan mereka. Iya, jadi kalau mereka tidak kompak, tidak bersatu, mereka tetap akan terjebak di tempat. Sudah mengerjakan LKPD terkait kesimpulannya ya, makna persatuan dan kesatuan apa dari melihat video tadi? Kira-kira siapa yang mau mempresentasikan makna persatuan dan kesatuan? Berdasarkan hasil setelah video kesimpulan semut, persatuan dan kesatuan memiliki arti utuh, tidak terpecah belah. Seperti apa yang dilakukan semut untuk mencapai tempat tujuan secara bersama-sama atau kompak. Bangsa Indonesia yang tinggal dalam negara kepulauan memiliki keragaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Tetapi harus tetap bersatu atau kompak. Berdasarkan video tadi, makna persatuan itu berarti kan satu dari satu kesatuan. Satu, berarti bersatu utuh, tidak terpecah belah. Mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Sebab pekerjaan yang kita lakukan akan cepat ringan. Ini ya. Persatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Seperti yang sudah disampaikan anak-anak tadi ya. Bagus-bagus membaca cerita di Google Classroom dan sudah dikerjakan LKPD-nya. Hasilnya juga bagus-bagus ya. Nih, hasilnya bagus-bagus. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan hasilnya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Aulia Sandra dibacakan. Hasil analisis tindakan yang dilakukan dan sifat tokoh utama pada teks bacaan si hitam. Tokoh utama, Kak Irma. Sifat tokoh utama, cerdas, peduli, dan suka menolong. 3. Tindakan yang dilakukan tokoh utama, membantu adiknya mencari kucing yang hilang dengan cara menghubungi teman melalui telepon dan menyebarkan kabar. Iya, terima kasih si hitam. Tokoh utamanya adalah Kak Irma. Kak Irma tadi menolong siapa? Menolong adiknya mencari kucing yang hilang. Iya, mencari kucing. Ya, sifatnya Kak Irma bagaimana tadi? cerdas, peduli, dan suka menolong. Iya, cerdas, peduli, dan suka menolong. Suka menolong karena dia menolong. Berdasarkan teks bacaan si hitam, anak-anak juga menyimpulkan tindakan yang dilakukan dan sifat tokoh utama teks ini di kegiatan LKPD keempat. Nah, siapa yang mau membacakan hasilnya? Tadi sudah dikirim ke sana, dibacakan. Kesimpulan teks bacaan si hitam. Tokoh utama pada teks bacaan yang berjudul si hitam adalah Kak Irma, yaitu cerdas, peduli, dan suka menolong. Dilakukan Kak Irma adalah membantu adiknya mencari kucing yang hilang dengan cara menghubungi teman melalui telepon dan menyebarkan gambar. Menurut pendapatku tentang Kak Irma mampu memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan efisien. Terima kasih. Dalam sebuah cerita pasti ada tokohnya ya. Ada sifat tokohnya bagaimana? Tindakannya bagaimana? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Aulia Sandra, Mbak Sena, dan teman-teman semua. Hasilnya tadi, hal yang dilakukan Kak Irma dengan menelepon, dengan menggunakan telepon genggam. Nah, telepon genggam itu alat tradisional atau alat modern? Coba sekarang diperhatikan video ini, diamati. Tadi juga sudah diamati di Google Classroom. Juga sudah didiskusikan.
Nah, kita amati bersama dulu. Masyarakat tradisional biasanya menggunakan setrika arang untuk menyetrika baju mereka. Kalau yang ini adalah penggunaan setrika listrik. Penggunaan setrika listrik ini bisa kita jumpai pada zaman sekarang. Nah, tadi sudah diperhatikan dan juga sudah didiskusikan. Nah, apa yang kalian lihat dari video tersebut? Ada apa saja? Iya, bagus. Ada setrika arang, setrika listrik, tungku api, dan ada kompor gas. Kira-kira adakah perbedaan dan persamaannya? Setrika dengan setrika arang dan setrika listrik, memasak dengan menggunakan kompor gas. Arang dan setrika listrik. Memasak dengan menggunakan kompor gas dan tungku api. Dan negatifnya apa? Ini hasilnya ya. Dampak positifnya yaitu setrika arang menghemat biaya listrik. Nah, Setrika apalagi? lebih cepat selesai dan Bagus, ini hasilnya juga sudah ada ini ya. Nih di Google Classroom. Oh, berarti menyetrika. Persamaannya apa? Sama-sama sedang menyetrika. Perbedaannya alat yang digunakan yaitu tradisional dan modern. Modernnya apa? Menggunakan setrika listrik. Dan kalau yang tradisional menggunakan setrika arang. Anak-anak berdasarkan pengamatan video tadi, anak-anak sudah mengerjakan LKPD di kegiatan kelima. Hasilnya sudah dikirimkan melalui Google Form. Sekarang siapa yang berani mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, Mbak Safira, silakan dibaca. Saya, Bu. Monggo Mbak Alat Safira apa saja ya. yang dapat di Bacakan. dalam video tersebut. Alat yang terdapat di dalam video tersebut yaitu setrika arang. Ciri masyarakat modern yang kamu ketahui berdasarkan video tersebut. Ciri-ciri masyarakat modern: terbuka terhadap hal-hal baru, menerima perubahan secara kritis, peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di Ya, lingkungan. terima kasih Mbak Safira. Ada alatnya, ada apa kompor saja gas, tadi yang setrika sudah arang, setrika listrik, Iya. tungku api. Oke. Kemudian kegunaannya tadi kalau tungku api dan kompor gas untuk apa? Di sekitar rumah kalian yang masih ada apa dari peralatan tadi? Setrika listrik, kompor gas. Ada kompor Setrika gas. listrik Ya. dan kompor gas. Kemudian ciri-ciri masyarakat modern tadi apa? Gunakan teknologi. Terbuka terhadap semua hasilnya. Nah, sekarang coba buat kesimpulan dampak positif dan negatif dari kerjakan. Sudah dikirim ke Google Form juga LKPD-nya. Sekarang coba dipresentasikan hasilnya. Iya, Mbak Aulia Sandra, silakan dibaca. Dampak positif adanya transfer teknologi dan negara maju kepada negara berkembang sehingga berdampak pada kemajuan Sudah ya, pembangunan. sudah dibacakan hasilnya dampak positif dan negatif dari modernisasi. Dampak positif berarti dampak yang bagus, adanya transfer teknologi, kehidupannya menjadi lebih apa tadi? Ada hedonisme, hidup boros, ada konsumerisme, ada kesenjangan sosial, pencemaran lingkungan, hasilnya bagus sama dengan ini ya. Kemudian dampak positifnya tadi juga sudah, dampak negatifnya juga sudah, hasilnya bagus-bagus semua. Apa yang kita pelajari hari ini? Kesatuan dan kesatuan, makna kesatuan dan kesatuan. Hasilnya sudah bagus-bagus semua. Nah, nanti selain anak-anak menyimpulkan di Meet ini, nanti juga mengisi link melalui Google Form. Nanti akan dikirim ke Google Classroom. Anak-anak mengerjakan soal evaluasi berbasis Google Form ya. Nanti akan dikirimkan ke Google Classroom. Nanti Bu Herni juga akan mendampingi. Kira-kira sampai pukul berapa? Pukul 3 sore ya. Besok kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran keempat. Karena masih di masa pandemi ini, anak-anak tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang mau memimpin berdoa? Mbak Aulia Sandra lagi, monggo silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, jangan lupa nggih, nanti tetap dikerjakan, tetap jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi.